Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Gimana kabar weekend kalian? Semoga weekendnya happy-happy, semoga kalian bisa melepaskan penat, terus melepaskan sedikit pikiran, hati ya. Semoga kalian bisa memberikan space sedikit buat hati sama pikiran kalian, biar lebih happy, biar lebih ya nggak terlalu mumet ya. Oke, di sini kita happy-happy, kita mau senang-senang, kita mau seru-seruan, kita mau fun reading, general reading ya. Seperti biasa aku mau general reading, temanya yaitu let me think. Oh iya, energi. Kita mau cek energi. Yes. Kayak aku pengen ini deh. Kayak pengen netapin di setiap weekend aku bakal ngecek energi seseorang. Yes. Energi siapa? Seseorang yang lagi kamu pikirin, yang kamu tunggu-tunggu, yang mungkin kamu cintai. Cie. Oke, sekarang aku pengen cek energi seseorang yang sedang kamu rindukan. Kamu kangen sama siapa? Yang jelas bukan kangen sama aku ya. Coba tarik energi dulu sambil kita ngobrol. Karena aku tuh narik energi kalian. Kalian gak tahu kan kalau diajak ngobrol sama aku sebenarnya lagi ditarik energinya. Ya udah, energi yang seseorang, energi dia yang sedang kamu rindukan. Aku ngerasa kalian tuh kayak lagi, sebenarnya energi kalau kalian sendiri ya, aku ngerasa kayak energi kalian tuh sebenarnya lagi tenang, cuma kayak lagi nunggu-nunggu seseorang. Nunggu siapa sih? Ya udah, nanti kita cek aja ya. Ini karena ini general reading, menarik energi banyak orang ya, belum tentu resonates, bisa resonates-nya beberapa aja ya. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak, kontaknya ada di description box, di kontak aja, nanti dicek mana paket reading yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kamu ya. Semoga nanti membantu seperti video ini, semoga video ini bisa membantu kalian, bermanfaat, kasih pencerahan ya. Terus apa lagi? Udah sih, itu aja deh. Udah ya. Kamu udah ngebayangin seseorang yang kamu rinduin? Rindu kan? Ya. Sekarang kita cek energinya. Siap-siap, jangan dibawa baper, santai aja. Dia ya sedang kamu rindukan. Energinya mixed feeling ya kayaknya dia nih. Kalau dibilang dia lagi fokus ke dirinya, enggak sih ya. Dia sekarang lagi banyak kayak santai-santai, leha-leha, lagi banyak sendirian juga, kayak tidur-tiduran aja. Kalau misalnya dia lagi nggak ada aktivitas ya. Mungkin ya ada aktivitas, tidur-tiduran gitu kan. Lagi banyak tidur-tiduran, santai, menenangkan pikiran, iya ya. Jadi kesannya ya kalau menurut orang rumahnya ya dia nggak ada kerjaan atau nggak ngapa-ngapain gitu ya, di samping kesibukannya ya seperti sekolah, kuliah, bekerja ya. Jadi kelihatannya kayak dia lebih banyak santai. Dia ini lagi mencoba tenangin pikiran. Kalau hatinya sih sebenarnya udah agak aman, udah agak tenang. Cuma pikirannya kadang ada beberapa hal yang suka terlintas gitu di pikirannya. Walaupun dia mencoba buat nggak usah pikirin gitu, nggak mau pikirin. Tapi kadang beberapa hal terlintas di pikirannya. Tapi dia mencoba buat mengalihkan. Tapi sebenarnya nggak mengalihkan juga sih. Jadi dia lebih banyak kayak santai di kamar sendirian. Apapun yang dia lakuin ya. Tapi nggak banyak juga yang dia lakuin, paling kayak dengerin musik, terus rebahan, tidur, kayak gitu aja. Itu kalau dia nggak ada aktivitas ya. Selebihnya dia ngelakuin aktivitas seperti biasanya. Ya. Aku lihat di sini sebenarnya ada beberapa yang suka bikin dia emosional, tapi dia mencoba
apa ya, nggak mau meluapkan, nggak mau mikirin, walaupun kadang ya nggak bisa tahan juga. Kadang dia mau marah, kadang dia kesel gitu sama hal-hal yang nggak sesuai dengan keinginannya, tapi dia mencoba kayak tenang, tenang, tenang gitu, nggak usah dibawa perasaan, nggak usah dibawa baper gitu. Dia mencoba kayak apa ya, sehari-harinya kayak dia mencoba berafirmasi gitu, hal-hal positif, hal-hal baik ya, karena dia tahu dia nggak bisa menahan hal-hal yang nggak enak menurut dia kadang ya. Aku lihat juga beberapa dari mereka ini mungkin ada dekat juga sama seseorang ya, ada yang dekat, lagi dekat banget, atau memang ada dekat terus keinginan buat punya hubungan sama seseorang ya, hubungan yang baru. Dia kayak tertarik aja sih sama orang itu, baru kayak tertarik, kayak mungkin dari penampilan luar ya. Di sini aku lihat ya, ada seseorang yang kayak lagi deket, tapi dia masih dalam tahap apa ya, kayak tertarik, interested aja, belum ke tahap yang lebih dekat banget, tapi memang kayak lagi intens ya, kayak ada apa ya, kedekatan interpersonal one by one antara dia mungkin sama seseorang ya. Sebenarnya yang lebih tertarik ini di sini aku lihatnya maskulin ya, entah siapapun dia atau kamu yang maskulin, tapi aku ngerasanya dia ini maskulin, terus dia kayak lagi tertarik sama seseorang, tapi sebenarnya seseorang itu belum into dia banget gitu. Kalau misalnya dia maskulin, dia lagi deket sama seorang feminin, tapi si femininnya notice kalau dia itu tertarik ya, si maskulinnya tertarik, tapi si femininnya belum into ke si maskulinnya banget. Paham ya? Agak ribet aku jelasinnya ya. Cuma ya si femininnya merespon sih, aku ngerasanya dia merespon, tapi aku ngerasa ada sesuatu yang disembunyikan dari mereka. Apa ya kira-kira yang disembunyiin di sini? Apakah mereka ini cinta terlarang atau yang ditutup-tutupin dari seseorang? Iya, bisa jadi aku ngerasa ada energi third party relationship, tapi nggak tahu siapa yang ada di antara hubungan seseorang ya, siapa yang menutup-nutupi. Kalau misalnya bukan kamu yang menutup-nutupi, ya berarti dia, antara dia ada di hubungan orang lain atau dia yang memang menutupi kedekatannya sama orang lain dari kamu ya. Dan aku lihatnya gini ya, sebenarnya mixed feeling yang tadi aku bilang, dia itu kayak lagi emosi sebenarnya ya, entah apa yang bikin dia emosi ya, entah masalah atau lingkungannya yang bikin dia emosi atau orang sekelilingnya gitu, ada aja yang bikin dia emosi, tapi sebenarnya dia kadang cari aman aja, dia nggak mau tersulut amarah atau emosi gitu orang sekitarnya, tapi kadang dia juga marah. Sebenarnya ada kayak kemarahan ya, aku lihatnya dia di sini sama seseorang atau sama siapa gitu, sama orang lain ya, orang sekitarnya. Dia itu sebenarnya kayak lagi butuh kekuatan ya, kayak lagi butuh kekuatan atau butuh dukungan. Dia ini sebenarnya kayak lagi konflik ya sama orang lain. Kalau misalnya dia nggak konflik sama kamu, ya berarti dia lagi konflik sama orang lain, sama seseorang ya. Di sini aku ngerasa kayak dia itu lagi melepaskan sesuatu ya. Atau kalau misalnya kamu baru pisah dari dia, mungkin dia lagi ada perasaan di mana dia mungkin lagi melepaskan kamu ya. Tapi kalau misalnya kamu memang udah lama pisah atau nggak komunikasi atau hubungannya selesai sama dia, mungkin dia lagi proses healing ya. Dia lagi proses healing atau lagi ada energi melepaskan, entah melepaskan kamu atau perasaan apapun ya. Tapi dia sebenarnya kayak lagi melawan dirinya. Bukan melawan dirinya. Soalnya aku di sini kayak lihat ada emosi-emosi gitu, kayak amarah, emosi atau kekesalan, atau dia lagi
kesel atau marah sama sesuatu gitu ya. Walaupun aku lihat beberapa dari mereka ini kan dealing sama orang lain ya, atau dekat sama orang lain. Nah, orang yang lagi dekat sama dia itu bingung, kamu kenapa sih marah-marah terus? Kamu kenapa sih emosian akhir-akhir ini? Kamu kenapa sih kok kayaknya nggak bisa kontrol emosional kamu? Nah, kayak gitu. Orang yang dekat sama dia pun kayaknya bingung, ini orang kenapa sih kok kayak nggak stabil banget? Nah, ya. Karena dilihatnya kadang sama orang sekelilingnya kayak dia emosi tanpa sebab, dia marah tanpa sebab, ya. Karena dia pun sebenarnya kayak menutupi kekesalan dan emosionalnya dia karena apa gitu. Jadi orang-orang kayak nggak tahu penyebabnya tuh apa. Mungkin sebenarnya beberapa penyebabnya karena kamu ya. Ya mungkin ya, tadi kan aku bilang ada beberapa dari kalian yang baru putus atau hubungannya selesai gitu ya. Atau mungkin dia lagi proses healing. Nah, dia tuh kesel, kan gak stabil ya kalau orang lagi healing atau ada energi negatif yang dilepaskan. Beberapa dari mereka juga aku lihat ada yang lagi fokus ya sama apa sih kayak karir atau kerjaannya. Kayak ada sesuatu yang lagi dia kerjain mungkin bareng timnya. Bisa jadi project atau apa. Yang memang kayak cukup menyita waktunya, cukup menyita pikirannya, ya kayak dia harus fokus ke situ. Di sini ada seseorang yang kayak lagi stalking atau kepo ya. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu nggak kepoin dia atau kamu nggak stalking dia, mungkin energi ada dia kayak lagi suka stalking kamu. Kan dia ini kayak lagi nggak stabil ya, perasaan dan emosionalnya. Apapun yang dia rasain tuh lagi nggak stabil. Kebanyakan ya energi emosionalnya itu yang negatif ya. Nah, dia ini kayak lagi bingung karena dia pun nggak bisa handle itu, nggak bisa handle perasaannya. Jadi orang sekitarnya kayak lagi, lo kenapa sih? Lo ada apa? Gitu. Tapi dia nggak mau cerita. Dia tertutup sih. Tapi di saat malam ini aku ngerasa beberapa dari mereka kayak overthinking. Ya, ada yang sampai susah tidur, kayak tidurnya berantakan ya. Tapi kadang dia ngerasa, gue ini kenapa ya? Gue ini kenapa begini gitu. Dan beberapa aktivitas atau kayak dia kerja misalnya atau dia kuliah atau apapun lah itu agak sedikit berantakan. Karena moodnya dia tuh mempengaruhi kurang lebih apapun yang dia kerjain. Jadi agak moodian ya. Dia tuh entah dia maskulin atau feminin, jadi agak moodian. Beberapa dari mereka energinya gini aku ngerasanya. Ada yang memang memutuskan komunikasi ya, atau kalian kayak udah nggak komunikasi atau udah berjauhan. Tapi di sini ada energi bingung yang kayak dia ngerasa gini. Misalnya ya, dia yang memutus komunikasi dari kamu gitu. Dia pikirannya tuh kayak gini, kok aku yang memutus komunikasi, tapi kok aku kepo sama kamu ya? Kamu gimana kabarnya? Kamu gimana saat ini? Kan aku yang udah gak mau komunikasi, tapi kok aku yang jadi semakin kepo sama kamu? Aku jadi yang malah makin pengen tahu kamu gimana sekarang. Nah, ada yang kayak gitu ngerasainnya. Ya aneh sih sebenarnya ya. Beberapa di sini ada energi third party juga sih aku ngerasanya, entah maskulin atau feminin, tapi yang kelihatan di sini ada juga feminin, nggak ya, di sini kelihatannya maskulin yang mempunyai dua pilihan atau kayak ada dua orang di hatinya gitu ya. Mungkin udah ada dealing sama orang lain, tapi di hati dan pikirannya ada seseorang. Nah, bisa juga itu ya kamu isinya ya, hati dan pikirannya. Aku ngerasa di sini energi ada seseorang yang pengen bertemu sama kamu. Kalau kamu memang nggak komunikasi, nggak ketemu sama dia, mungkin di sini ada energi di mana dia pengen ketemu kamu. Tapi dia kayak lagi mikir-mikir gitu, gimana cara ngomongnya, gimana cara komunikasinya ke kamu. Apakah kamu mau kalau diajakin ketemu? Apakah kamu mau kalau dia nanti ajakin takut kamunya nolak gitu ya? Karena aku ngerasa dia kan lagi nggak stabil, jadi pikirannya tuh suka yang negatif-negatif. Dia takut nggak kamu respon, dia takut kamu tolak. Beberapa dari mereka, aku ngerasanya ya, si energi maskulin ini kan, pokoknya di sini ada hubungan third party deh, ada 1, 2, 3, 4, 5, mungkin ya kayak ada kartu yang bilang di sini ada hubungan third party. Dan aku ngerasa seorang maskulin yang punya dua orang atau dua insan nggak tuh? Ada dua orang atau dua feminin di hatinya. Dia tuh sebenarnya kayak lagi nggak peduli malah sama dua-duanya
Jadi kayak dia lagi pengen menenangkan diri dan terkesan jadi kayak cuek sama dua-duanya, ya. Kalau misalnya kamu ngerasa dia cuek sama kamu, ya emang dia lagi cuek dan pengen tenangin diri. Jadi kelihatan kayak pasif, ya. Sebenarnya bukan pasif, dia lebih kayak pengen tenangin diri karena aku ngerasa energi dia di sini tuh lagi nggak stabil. Pikiran sama emosionalnya tuh nggak stabil. Kalau bukan hati ya, kalau hati sih ya lebih ke nggak kelihatan sih. Yang aku rasain di sini kayak pikiran sama emosionalnya itu nggak stabil. Jadi kadang dia ngerasain energi-energi negatif juga, kayak misalnya kesel, galau, terus overthinking. Ada beberapa yang sedikit anxiety juga gitu ya. Jadi mereka kadang pengen tenangin diri gitu ya. Nah, aku lihat di sini dia ngerasa kayak ada sesuatu yang terjadi tapi dia nggak bisa mengubah itu dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia pikir kayak ya udahlah, mendingan tenangin diri aja ya. Ya udahlah, aku diam aja. Ya udah, aku nggak usah berbuat apa-apa. Beberapa dari mereka juga ngerasa kayak hidupnya lagi nggak baik-baik aja sebenarnya. Kayak lagi down, apa ngerasa di bawah, atau lagi ngerasa terpuruk, atau lagi ngerasa jatuh saat ini ya. Bisa juga macam-macam, ada yang jatuh ngerasa kayak lagi dalam finansial atau karir ya, tapi lebih banyak kayak finansial sih, sama ngerasa kayak relationship ya, entah hubungan dia sama siapa gitu, dia ngerasa kayak lagi nggak baik-baik aja, dan itu berpengaruh sama dirinya, dia jadi down, jadi galau pikiran-pikirannya ya. Beberapa dari mereka jadi kayak nggak betah di rumah, jadi sering banyak keluar rumah gitu ya. Tapi keluar rumahnya ini bukannya have fun ya, aku belum lihat sih. Dia lebih banyak kayak sendirian, terus kayak kemana gitu sendirian ya. Kayak dia pengen menenangkan pikiran, bukan yang have fun atau kemana dia gitu ya, nongkrong atau sama siapapun, enggak. Aku ngeliat enggak gitu sih ya. Dan di sini ya, beberapa dari mereka ngerasa kayak punya kesalahan atau pernah melukai atau menyakiti seseorang. Bisa mungkin ya kamu ya. Jadi mereka ada energi di mana kayak mereka pengen memperbaiki hubungan atau meminta maaf, atau adalah sesuatu yang pengen dia lakuin itu. Nah itu berkaitan dengan sesuatu yang pernah dia lakuin, kayak dia pernah menyakiti atau melukai atau berbuat salah. Nah kayak gitu, tapi nggak tahu nih berbuat salahnya sama siapa nih, menyakitinya nih menyakiti siapa, bisa jadi menyakiti kamu atau menyakiti siapa ya, tapi mungkin juga berhubungan sama kamu ya. Kalau misalnya dia pernah menyakiti kamu, bisa dia mungkin mau minta maaf sama kamu, mau mengakui kesalahan, mau memperbaiki hubungan gitu ya, maksudnya silaturahmi, supaya ya dia nggak mau lah gitu kayak merasa nggak enak atau kepikiran karena udah menyakiti seseorang di sini. Aku ngerasa beberapa dari mereka itu kayak ada yang kontak kamu atau ada yang kayak reach out kamu ya, cari-cari kamu untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan. Nah, kalian tuh bingung, ini orang ngapain tiba-tiba ngechat atau hubungin kamu gitu setelah sekian lama, terus menghilang, terus tiba-tiba muncul dalam hidup kamu. Nah, itu sebenarnya beberapa dari mereka itu kayak sadar, aku pernah berbuat salah, aku pernah berbuat dosa, pernah menyakiti seseorang, pernah menyakiti hati kamu gitu ya. Akhirnya mereka tuh nggak enak pikirannya, kayak dikejar-kejar salah dan dosa, jadi mereka berpikir buat cari kamu, buat meminta maaf. Apapun resikonya, entah kamu menolak, entah apa, ya gimana caranya mereka pengen berusaha buat meminta maaf gitu, biar mereka pikirannya tenang. Kalau misalnya dia lagi punya masalah sama kamu ya, atau ada sesuatu lah di antara kalian gitu, entah kalian komunikasi atau enggak atau apa, ini dia lagi fokus banget ke masalah itu ya, sampai fokusnya tuh sampai yang malam-malam dia nggak bisa tidur, sampai dia gelapin lampu, sampai apa tuh dia kayak gelisah ya, lama-lama bisa jadi anxiety karena dia ngerasa fokus banget ke hal itu. Atau ada juga yang ngerasa kayak lagi cari-cari kamu, lagi stalking ya. Ada yang sampai kesel banget nih, kamu kok nggak update di sosial media ya, kayak dia nunggu-nunggu gitu, kamu tuh apa kabarnya. Ada yang sampai kayak gitu. Coba kamu lihat di sosial media kamu, kira-kira ada nggak seseorang yang kayak stalking gitu, tapi kamu nggak tahu dia siapa. Nah ada yang kayak gitu, dia berusaha nerobos gitu walaupun kamu misalnya private sosial media kamu atau apa ya.
Aku ngerasa beberapa dari mereka ini kan tadi fokus ya stalking kamu. Sebenarnya dari stalkingnya itu ya, 2-30% mereka itu kayak pengen komunikasi atau pengen kayak kirim pesan ke kamu gitu. Di sini ada kartu page of wands gitu. Entah dia cuma sekedar chat aja atau komunikasi aja, atau ada action setelah itu. Kayak beberapa dari mereka tuh pengen ngajak ketemu gitu ya, atau beberapa dari mereka tuh mungkin udah ngajak ketemu kamu mungkin ya, atau nanti gitu. Kalau misalnya kamu belum ngerasain ya mungkin nanti gitu. Ketemunya mau ngapain sih kak? Ya sekedar have fun aja ketemu gitu, nggak mikir macem-macem sih dia, lebih kayak pengen ketemu dulu aja gitu. Gimana sih kabarnya kamu sih, mungkin ada cerita seru apa atau apa gitu yang dia nggak tahu tentang kabarnya kamu. Sebenarnya sih gitu, nggak ada yang mikir macem-macem untuk lebih jauh, lebih kayak ketemu aja gitu dan have fun bareng ya, meet up gitu ya. Beberapa dari mereka aku ngerasa kayak lagi punya masalah gitu ya sama beberapa orang lain gitu ya. Jadi dia kayak lagi nggak pengen diganggu, atau sebenarnya dia lagi diganggu-ganggu gitu, ngerasa terganggu sama orang lain, beberapa orang. Dia jadi agak emosian sebenarnya ya. Kalau kamu lagi deket sama dia sih ya hati-hati aja. Maksudnya jangan sampai bikin dia makin emosi gitu ya. Dia kayak lagi nggak pengen diganggu, tapi orang-orang itu kayak ngegangguin dia terus, dan itu bikin dia emosi. Apapun masalahnya ya. Dan aku ngerasa beberapa maskulin di sini, entah kamu atau dia ya, maskulin ya. Aku ngerasa ada seorang maskulin yang memang kayak lagi di tengah-tengah kebingungan gitu ya, kayak kebingungan menentukan pilihan. Jadi mungkin dia sudah ada yang dealing sama orang lain, tapi dia tetap kepo sama seseorang ya. Di sini kayak ada seorang maskulin yang memang ada dua pilihan option gitu ya. Dia mencintai seseorang tapi juga dia dealing sama orang lain, atau dia udah dealing sama orang lain tapi dia masih ada perasaan dan cinta sama seseorang yang lainnya gitu ya. Kayak mungkin fisiknya sama orang lain tapi hatinya ya nggak bisa lepas dari seseorang ya. Entah siapa seseorangnya, bisa kamu ya seseorangnya ya. Nah, aku lihatnya gini, sebenarnya dia itu ada masalah mungkin ya, entah sama pasangannya, entah sama siapa ya. Kenapa aku bilang pasangannya? Karena di sini tuh ada hubungan third party, cukup kuat sih, strong ini third party relationship-nya ya. Jadi dia kayak di-push sama seseorang buat ngelakuin sesuatu gitu. Sebenarnya dia kayak nggak mau ngelakuin itu, tapi dia kayak tahan, tapi dia kayak nggak punya pilihan buat ngelakuin itu. Nah, orang yang nge-push dia buat ngelakuin itu tuh kayak udah marah banget sama dia. Ya, misalnya bisa jadi ya pasangannya nyuruh dia apa, ngelakuin apa, nah dia tuh nggak mau ngelakuin itu tapi dia tuh kesel gitu loh ya, dia kesel sebenarnya. Dan beberapa dari mereka ini aku lihat kayak ada seseorang yang kayak mengendalikan dia gitu ya, bisa orang tua, bisa keluarga, atau bisa juga pasangan kalau misalnya dia punya pasangan ya. Dia kayak dikendalikan sama seseorang buat melakukan sesuatu, atau dia mungkin tipe-tipe orang yang gampang terpengaruh, gampang dikendalikan ya sama orang lain. Tapi ini bukan temennya sih, aku ngerasa kayak pasangan, kayak seseorang yang dekat sama dia mengendalikan dia gitu. Jadi dia terpengaruh, dia dikendalikan, mau nggak mau dia harus melakukan itu. Nah kalau kamu ngerasa kayak dia kayak gimana ke kamu saat ini ya, misalnya dia udah punya pasangan ya, udah jalan sama orang lain. Nah, kamu harus tahu itu sebenarnya ya mungkin bukan dia yang melakukan, tapi ya mungkin orang lain yang mengendalikan dia, ya. Paham ya? Jadi kamu nggak usah, misalnya kamu jangan terlalu punya pikiran negatif ya, atau negative thinking. Oh, dia ini begini-begini karena dia sombong sama aku. Oh, dia ini menghilang atau menjauhi aku karena dia mau menjauh dari aku. Enggak, sebenarnya mungkin ada seseorang yang mengendalikan dia, dan jadilah dia berbuat seperti itu karena dia juga ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa, dia nggak bisa melawan, atau satu-satunya jalan dia mungkin harus nurut ya sama kendali orang itu. Mungkin dia tipe-tipe yang nggak mau cari ribut atau nggak mau debat, nggak mau konflik, jadi mau nggak mau ya dia nurut aja ya, dan terpengaruh dan dikendalikan sama seseorang jadinya ya. Jadi di sini aku ngerasa kayak dia nggak punya hak atas dirinya sendiri gitu. Dia ngerasa kayak, kok aku ini apa ya, aku ini manusia atau bukan ya, kok aku kayak nggak bisa ngelakuin sesuatu atas diriku sendiri, kok aku kayak nggak punya hak buat berbuat ini dan itu gitu. Kenapa orang gampang banget mengendalikan aku, kenapa orang kok kayak nge-push aku harus ngelakuin ini, harus ngelakuin itu gitu. Tapi ya itu, dia mungkin tipe-tipe orangnya lemah, dan mau nggak mau dia harus melakukan itu.
Nah, beberapa dari mereka, kalau misalnya kamu udah menjauh dari dia gitu, dari hidup dia, berarti dia lagi dikendalikan sama orang lain ya. Ini sebenarnya hubungan mereka itu bisa dibilang kayak nggak baik-baik aja. Kayak ada sesuatu yang kayak berantakan di antara mereka. Mungkin mereka ada masalah atau hubungan mereka nggak baik-baik aja, agak berantakan ya. Tapi dianya ini cuek. Cueknya adalah kayak dia nggak mau effort, dia nggak mau melakukan sesuatu sama hubungannya, aku lihat di sini. Tapi bisa juga energi ada yang aku ngerasa 20-30% malah kamu sama dia yang hubungannya jadi berantakan. Entah dia udah dealing sama orang lain atau enggak ya. Jadi hubungan kamu sama dia kayak berantakan, akhirnya kalian sama-sama menjauh, sama-sama mundur gitu ya. Jadi lama-lama kayak nggak komunikasi aku lihatnya ya. Dan dia pun nggak ngelakuin apa-apa sama hubungan kamu sama dia, kamu pun begitu. Dan ada energi di sini kayak saling tunggu-tungguan gitu. Tapi kalian sama-sama egonya tinggi mungkin, gengsi, jadi ya udah pasif aja dua-duanya ya. Energinya mirror, kalau kamu nunggu dia mungkin juga nunggu ya. Dan di sini ya aku lihatnya dia itu kayak cuek ya. Dan di sini aku lihat ya, kalau misalnya dia memang punya pasangan ya, kan misalnya ya, dia menjauh dari kamu gitu. Kan ini kan energi seseorang yang kamu rindukan, berarti kamu menjauh ya dari dia ya. Aku jadi back to temanya lagi ya. Energi seseorang yang kamu rindukan berarti dia menjauh dari kamu. Nah, ada seseorang yang lagi deketin dia, atau mungkin dia dealing sama orang lain, atau dia punya pasangan. Nah, pasangannya ini lagi coba buat memperhatikan dia, deketin dia, tapi dia tuh lagi cuek ya, dia cuek aja karena dia nggak tahu nih dia lagi kenapa, lagi moody atau lagi bad mood ya. Kalian bisa lihat, jadi dia diperhatiin, dikasih apapun, seperhatian orang lain apapun ke dia tetap cuek gitu. Dia no cares, kayak nggak peduli aja gitu ya, diperhatiin kayak apa juga. Nah, aku lihat di sini ada energi yang kayak kepo banget. Kamu atau dia nih. Di sini ada Nine of Wands, tapi Nine of Wands-nya kayak ada seseorang yang kayak lagi mencari-cari tahu, lagi stalking, lagi kayak pengen tahu lah tentang apapun, tentang sesuatu sih, tentang sesuatu hal. Atau kalau misalnya kamu lagi punya masalah sama dia kayak lagi mempelajari situasi. Kira-kira kapan ya yang tepat buat cari kamu, komunikasi ke kamu gitu, atau apa ya, atau silaturahmi ke kamu gitu ya. Karena kan temanya seseorang lagi kamu rindukan, berarti kamu sama dia nggak komunikasi dan menjauh. Beberapa dari mereka juga, kalau misalnya mereka memang lagi stalking kamu atau lagi cerita tentang kamu, itu tuh kayak energi dimana dia mau mendekat ke kamu, atau dimana dia kayak pengen cari-cari kamu. Dia ngerasa punya masalah atau unfinished business yang harus diselesaikan sama kamu gitu. Makanya dia kayak ada energi, kamu ngerasa nggak ada energi kayak dia mau mendekat ke kamu atau dia cari-cari kamu. Coba kamu cek deh, kalau misalnya dia ngeblok kamu atau kalian nggak komunikasi, coba kamu ngecek misalnya dia ada nge-save nomor kamu, atau dia kayak lagi stalking kamu, mungkin ada account apa yang kamu nggak tahu, terus ada yang apa stalking kamu atau kepoin kamu. Itu tanda-tanda dimana dia mungkin mau mendekat ya. Kamu ngerasa atau enggak? Kalau enggak sekarang ya mungkin ya nanti gitu. Kalau sekarang energinya karena masih pasif ya. Di sini juga ada kartu The Moon. Cuma aku ngerasa The Moon di sini itu kayak dia kangen ya. Mungkin dia kangen, dia rindu sama kamu juga. Kalau kamu kangen ya rindu ya, dia mungkin juga kayak gitu. Nah, di sini aku ngerasa kayak ada sesuatu yang mau dia lakukan. Kayak dia pengen masuk ke suatu gerbang di mana kayak dia pengen melakukan sesuatu dari awal atau yang baru gitu ya. Kalau misalnya kamu nggak komunikasi, bisa jadi ya dia pengen komunikasi sama kamu gitu. Ada yang pengen baru memulai komunikasi, atau kan tadi nih aku lihat ada yang lagi stalking, dimana mereka kayak butuh seseorang yang bisa mereka percaya. Mereka kayak pengen sharing, kayak butuh seseorang buat bercerita atau sharing gitu ya. Mereka kayak butuh seseorang yang dimana mereka bisa terbuka ya. Bisa ada seseorang yang bisa bantu mereka, care, perhatian. Nah, mereka itu butuh seseorang, tapi bukan berarti itu pasangannya gitu. Kayak mungkin dia ngerasa punya masalah sesuatu yang sebenarnya pasangannya nggak harus tahu, atau ya itu nggak berkaitan sama pasangannya, atau mungkin berkaitan sama kamu. Otomatis ya pasangannya mungkin nggak boleh tahu ya. Di sini kenapa sih aku ngomongin pasangannya mulu? Aku ngerasa kayak ada energi third party antara kamu masih punya hubungan atau enggak sama dia, atau ya dia udah punya seseorang tapi ya energinya tuh masih ke kamu terus dianya gitu ya.
Dan aku ngerasa di sini dia kayak pengen apa ya, berusaha tegar, berusaha kuat, nggak mau terlihat lemah di luar. Tapi dia tetap tuh fight buat hidupnya, karena dia ngerasa ya cuma aku doang yang bisa apa ya, bisa berjuang buat dirinya sendiri. Beberapa dari mereka, aku ngerasa energinya kayak lagi pengen sendiri, nggak mau deket sama siapapun, kayak lagi nggak pengen diganggu gitu ya. Ya pengen sendirian aja pokoknya. Lagi banyak diam, aku ngerasanya nih ya. Kayak lagi pengen kemana gitu sendirian, yang bisa nenangin pikirannya, yang nggak diganggu sama siapapun. Karena aku ngerasa kalau misalnya dia memang punya pasangan dan dealing sama orang lain, dan dia tuh kayak lagi dikekang mungkin sama pasangannya, kayak dia gak bisa berbuat apa-apa. Lihat di sini ada kartu The Swords-nya. Pikiran dia juga bercabang-cabang, banyak hal yang dia pikirin. Nah, aku ngerasa energi dia ya, semakin kesini dia malah makin kayak pengen sendirian, gak mau dekat sama siapapun. Bukan berarti lawan jenis ya, pokoknya siapapun lah, teman-teman atau siapa orang sekitarnya, dia kayak lagi pengen sendirian, dia kayak lagi pengen tenangin diri, berdiam diri, asik sama dunianya sendiri. Dia ngerasa kayak lagi nggak bisa berbuat apa-apa, entah hubungannya sama kamu, entah yang berkaitan sama kamu, karena di sini kayak ada yang mengendalikan dia, kayak dia merasa terkekang atau merasa terjerat dan nggak bisa berbuat apa-apa, dan pikirannya dia juga lagi bercabang-cabang. Banyak hal yang dia pikirin. Kalau kamu memang masih komunikasi sama dia, ya udah kamu kasih dia support ya. Tapi usahain jangan kamu masuk ke masalahnya dia ya, karena di sini ngerasa dia pun kayak nggak mau diganggu atau nggak mau dibantu gitu ya. Jadi lebih baik kasih support aja ya. Dia ini yang tadi aku bilang, kalau orang rumahnya ngelihat kayak nih orang tuh tiduran aja, nggak ngapa-ngapain, rebahan aja di kamar aja. Sebenarnya energinya dia lagi nggak enak. Ya, makanya kelihatannya itu. Padahal dia cuma kayak pengen tenangin diri, tenangin hati, tenangin pikiran. Cuma yang terlihat sama orang-orang di sekitarnya tuh kayak dia yang nggak mau diganggu, dia yang di rumah aja, dia yang rebahan atau nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dan energi beberapa dari mereka ini kayak lagi dingin, sama siapapun dingin. Dia kayak lagi menutup diri. Di sini ada kartu The Snow. Kayak dia lagi dingin ya, sedingin salju ya. Kayak ada kemarin yang komen, iya dia lagi sedingin salju gitu ya. Dia kayak lagi dingin sama siapapun, sama kamu juga termasuk ya. Dinginnya dia nih karena dia juga ngerasa kayak ya udah pengen tenang aja sebenarnya ya. Dia ngerasa kalau dia punya masalah, ya masalahnya tuh kayak gitu-gitu aja yang dia rasain, nggak ada jalan keluarnya ya. Kayak nggak ada jalan keluar, kayak nggak ada banyak perubahan. Jadi dia ngerasa kayaknya aku diam aja deh, kayaknya aku nggak usah ngelakuin apa-apa deh ya. Buat kamu yang memang twin flame, dia mungkin ngerasa kayak dia masih terikat atau terkoneksi sama kamu terus, dan dia ngerasa hubungan kamu sama dia pasif, tapi nggak banyak yang bisa dia lakuin. Jadi dia cuma ngerasa kayak ini terkoneksi terus, tapi gini-gini aja hubungannya ya. Beberapa dari mereka kayak ada yang pengen apa ya, melakukan sesuatu gitu, atau kayak ya udah pengen lakuin ini, pengen lakuin itu, tapi kenyataannya malah actionnya nggak ada gitu. Ada beberapa dari mereka yang kayak pengen cepet-cepet hubungin kamu, komunikasi sama kamu, atau jelasin gitu sesuatu ke kamu, tapi kayak mereka diam aja. Dan mereka ini kayak lagi apa ya, kayak lagi mengejar mimpi-mimpinya, fokus. Kalau misalnya kamu ngerasa dia pasif ya, sebenarnya dia fokus juga ke hal-hal yang dia fokusin saat ini, tentang finansial, tentang karir ya. Mereka lagi fokusnya ke sana. Mereka kayak ada energi-energi di mana mereka kayak pengen sukses gitu ya, pengen berhasil sama apapun yang mereka lakuin. Ada yang tentang kuliah, mungkin ada yang S2, ada yang pekerjaan, finansial, atau bisnisnya gitu. Karena ngerasa sesuatu yang dia lakuin saat ini kayak lagi nggak baik gitu. Jadi dia pengen ada sesuatu improvement atau perkembangan dari usaha-usahanya dia saat ini ya. Beberapa dari mereka ada yang mimpiin kamu sih, aku ngerasanya nih. Karena saking fokusnya, kalau misalnya dia terikat sama kamu, atau dia nggak bisa lupain kamu, atau dia juga kangen sama kamu, dia nih kayak lagi ingat terus kebawa mimpi. Dia nih kayak lagi ingat fokus banget, terus akhirnya kebawa mimpi sama mereka ya.
sampai ada yang mimpin kamu sebenarnya. Beberapa dari mereka ini mungkin water sign ya, water sign, terus apa ya, ada energi yang mau komunikasi soalnya di sini aku ngeliatnya juga ya. Dan mereka itu kayak lagi pengen ya, beberapa dari mereka kayak lagi pengen transformasi ke apa ya, menjadi seseorang yang baru, yang lebih baik ya. Apapun sih aspek yang lebih baik, bisa karir atau dari dirinya sendiri gitu ya, perbaikan diri. Nah, beberapa dari mereka ada yang pengen menyampaikan sesuatu ke kamu, tapi energinya nggak sekarang. Aku ngerasa kayak 2-6 bulan dari mereka mungkin bakal menyampaikan sesuatu ke kamu. Kalau sekarang dia lagi fokus ke dirinya sih, kayak lagi pengen tenangin diri. Aku ngerasa beberapa energi minggu-minggu kemarin ya, terakhir ini aku ngerasa beberapa dari mereka kayak healing kan ya, ada yang energi healing. Tapi sekarang mereka lebih kayak pengen tenangin diri sih. Iya, ya. Nah, beberapa dari mereka juga apa ya? Mungkin air sign ya. Ada air sign yang energi komunikasi, tapi di sini juga ada water sign. Kalau misalnya kamu ngerasa dia tuh kayak pasif ya, kayak diem aja nggak ngelakuin apa-apa, tapi sebenarnya ya dia tuh kayak lagi mencoba mengikuti alurnya aja, mengikuti arusnya, karena dia ngerasa kayak aku nggak tahu harus berbuat apa, aku nggak tahu harus gimana, yaudah aku ngikutin aja nih alur ceritanya. Kalau kamu diem ya udah aku diem, kalau misalnya kamu nyari aku ya udah aku respon, kalau misalnya kamu komunikasi sama aku ya udah aku bakalan oke gitu. Maksudnya ya dia ngikutin alurnya aja ya, apa yang terjadi. Tapi kalau dari dirinya sendiri ya dia ya pasif aja sebenarnya, lebih fokus kayak pengen ke kedamaian hati dan pikirannya dia aja, pengen tenang ya. Tapi dia sebenarnya kayak lagi butuh kekuatan atau lagi menguatkan dirinya supaya dia tetap fight, supaya dia tetap apa ya, berjuang, supaya dia tetap kuat dan gak lemah buat apa yang terjadi saat ini, entah masalahnya apa, entah masalahnya sama kamu, entah sama karir dan apapun yang lagi saat ini terjadi sama dia ya. Dia kayak berusaha kuat, menguatkan dirinya. Ayo kamu bisa nih, ayo kamu bangkit, ayo kamu bisa atasi ini, ayo kamu bisa healing, kamu bisa menghadapi apapun yang sekarang. Karena aku merasa dia agak-agak lemah ya, butuh kekuatan sebenarnya dan butuh perhatian. Tapi sayangnya orang yang lagi dekat sama dia, orang yang lagi dealing sama dia, dia ngerasa ya nggak bisa buat cover dia, nggak bisa buat menguatkan dia, nggak bisa kayak bantu memecahkan masalah. Apalagi kalau misalnya dia ngerasa punya masalahnya sama kamu, nggak mungkin dong dia cerita ke seseorang yang lagi deket sama dia, bener gak? Karena aku ngeliat di sini energi third party relationship-nya itu strong banget ya. Jadi seseorang yang lagi kamu rindukan, beberapa dari mereka juga merindukan kamu, beberapa dari mereka kayak pengen melakukan sesuatu ke kamu, tapi sayangnya dia nggak bisa melakukan apa-apa saat ini, dan dia lagi fokus untuk menenangkan dirinya. Dia kayak ngikut arusnya aja, alurnya aja, kayak let it flow. Dia nggak mau memaksakan sesuatu untuk apa ya, dia nggak mau memaksakan sesuatu dia harus melakukan apa ya. Dia lebih kayak pengen menguatkan dirinya, mau fight lagi atas apapun yang terjadi sama dia sekarang. Oke? Itu aja ya gengs ya, semoga membantu ya. Kita cek zodiak dan inisial namanya. Yes, ini zodiaknya, bisa zodiak kamu atau zodiak dia, salah satu dari zodiak ini. Nanti dicek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya ya. Bisa jadi zodiaknya bukan ini, energinya aja, jadi nggak usah dibawa baper. Ada zodiak Scorpio, Aries, Pisces, Leo, Sagittarius, Gemini, Cancer, Libra, Capricorn, Taurus ya. Di sini juga inisial namanya ada huruf bisa huruf salah satu dari nama kalian ya, kamu atau dia. Ada huruf K, B, Q, F, X, H, M, R, Z, T, P, I, J, N, E. Oke? Aku zoom, kalian bisa lihat sendiri ya. Yes, ini aja. Thank you guys for watching ya. Aku struggle banget bikin video hari ini, yang AC kamarku tiba-tiba di servis, terus hujan, aku takut berisik, ini itu, aduh, dari siang sampai ke malam aku potong-potong bikin video.
sorry kalau agak berisik ya. Oke, itu aja gengs, thank you for watching, don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Thank you buat yang udah support video aku, thank you buat yang udah follow Instagram aku. Nanti kita ketemu update zodiak every Saturday on the weekend ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.